Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi yang rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-33 di dalam babus sabri. Hadis kita kali ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang sahabiyah yang sekaligus istri tercinta dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seputar ta'un. Apa itu ta'un? Para ulama memberikan definisi setidaknya menjadi dua tatkala mendefinisikan tentang ta'un ini, yaitu definisi khusus dan definisi umum. Definisi khusus sebagaimana disebutkan di dalam Nuzhatul Muttaqin bahwa ta'un itu adalah basar, dia adalah sejenis lepuhan di kulit atau bisul, mu'lim yakhruj ghaliban fil abad. Kebanyakannya bisul ini keluarnya di lipatan-lipatan yang ada di tubuh manusia, seperti di ketiak, seperti di sela-sela paha, dan lipatan-lipatan yang lainnya dari tubuh manusia. Ma'alahibin waswidadin hawalaihi wa khafaqanil qalbi wal qai'i. Selain dia melepuhkan kulit, bisul ini juga di seputar tempat bisul itu dia panas yang disertai dengan berair juga. Begitu juga dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur dan disertai dengan al-qai, yaitu muntah. Ini dia definisi ta'un secara khusus. Kemudian definisi ta'un secara umum, para ulama mendefinisikan ta'un ini, kata para ulama, setiap penyakit yang umum yang bisa
berpindah dari satu orang ke orang lainnya, artinya dia menular, boleh kita sebut dengan wabah seperti itu, seperti wabah kolera atau seperti yang melanda dunia saat ini yaitu wabah corona. Itu juga secara umum bisa dikategorikan sebagai taun, dan dia menyebabkan banyak kematian manusia dan dia cepat menyebar. Itulah dia tentang definisi at-ta'un. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un ini. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah taala 'ala man yasha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ta'un itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ay min kafirin aw 'asin birtikabin kabiratin, yaitu kepada orang-orang kafir, para pelaku maksiat yang melakukan dosa besar, aw israrin ala sagiratin, atau yang melakukan dosa kecil, tapi dosa kecil ini dia lakukan dengan terus-menerus. Kepada mereka lah ta'un ini diturunkan sebagai azab. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dia azab kepada orang-orang kafir dan para pelaku maksiat, akan tetapi ta'un itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid." Kata Nabi SAW, maka tidak seorang pun yang tertimpa oleh ta'un, artinya di negerinya itu dilanda oleh wabah ini, wabah ta'un, entah dia sendiri yang terkena dengan ta'un atau orang-orang di sekelilingnya yang terkena ta'un. Yang jelas ta'un ini melanda negerinya. Fayamkusu fi baladi. Ketika ta'un itu melanda negerinya, dia tetap berada di negerinya tersebut. Sabiran, dia bersabar di situ. Dia bersabar, dia menahan dirinya. Muhtasiban, setelah dia bersabar, dia mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya wabah ta'un ini di negerinya. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dan dia meyakini bahwasanya ta'un yang menyebar luas di negerinya itu tidaklah dia melanda negerinya kecuali itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Maka baginya, kata Nabi SAW, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali dia akan memperoleh pahala mati syahid. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam Nuzhatul Muttaqin, qala Ibnu Allan, berkata Ibnu Allan. Ibnu Allan adalah penulis kitab Syarah Riyadhus Shalihin juga, yang diberi nama dengan Dalilul Falihin. Kata beliau, "Idza kana qasdul mu'min sawaballahi wa raja'a mau'idih." Apabila seorang mukmin meniatkan dengan tersebar luasnya ta'un di negerinya ini, dia niatkan itu sebagai ladang pahala, dan dia mengharapkan dengan hal tersebut
janji Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arifan annahu law waqa'a bihi at-ta'un fa bi taqdirillah. Dan dia meyakini bahwasanya ya, ta'un yang diturunkan di negerinya tersebut, yang melanda negerinya tersebut, itu di bawah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in surifa anhu fakazalik. Begitu juga jika ta'un itu tidak melanda negerinya, akan tapi melanda negeri di sekitarnya. Negerinya terlindungi dari ta'un, akan tapi di sekitar daerahnya itu dilanda oleh ta'un. Itu pun dia yakini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghairu mutadajjir law waqa'a bihi. Dan dia, seandainya ta'un itu turun di negerinya, dia tidak mengeluhkan hal tersebut. Mu'tamidan ala rabbih. Dia senantiasa berpegang teguh kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fi hali sihhatihi wa suqmih. Baik itu dia sendiri yang terkena dengan ta'un atau dia terlindungi dari ta'un. Yang jelas ta'un ini melanda negerinya, entah dia terkena atau tidak terkena. Kana lahu ajrus syahid. Maka baginya pahala mati syahid. Perhatikan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak mempersyaratkan ganjaran yang besar, yaitu pahala mati syahid ini, dengan seorang itu harus terkena dahulu dengan ta'un. Asalkan ta'un ini turun di negerinya, kemudian dia memenuhi syarat yang 3 tadi, yaitu bersabar, mengharap pahala, serta meyakini bahwa itu sudah menjadi takdir Allah, maka dia pun mendapat pahala seperti orang mati syahid. Kemudian faedah berikutnya, as-sabru fit ta'un au ay maradin yushbihu ya'manu min fitnatil qabri. Orang-orang yang bersabar ketika negerinya dilanda oleh ta'un, oleh wabah ini, atau penyakit-penyakit yang semisal dengan ta'un, seperti kolera yang kita bilang tadi, atau seperti virus corona, ya'manu min fitnatil qabr. Orang-orang yang tersabar tersebut itu akan aman dari fitnah kubur. Karena dia sekarang memperoleh pahala seperti pahala orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka aman dari fitnah kubur. Kemudian faedah berikutnya, alal insani idza waqa'a at-ta'un fi baladin huwa fiha alla yakhruja minha. Kepada seorang ketika ta'un melanda negerinya, hendaknya dia tidak keluar dari negerinya tersebut. Dan ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Jadi barang siapa yang negerinya dilanda oleh ta'un, oleh wabah, Nabi SAW memberikan kita arahan, memberikan kita petunjuk supaya jangan kita keluar dari negeri kita yang dilanda ta'un tersebut, yang dilanda wabah tersebut. Supaya apa? Kaila yanqulal adwa ila ghairiha minal bilad. Supaya wabah ta'un ini tidak berpindah dari negeri kita ke negeri yang lainnya. Supaya wabah ta'un ini hanya diamnya di negeri kita, tidak dia berpindah ke tempat lain. Karena kalau dia berpindah ke tempat lain lebih akan mudarat lagi. Sehingga Nabi SAW memberikan arahan kepada kita tatkala negeri kita dilanda oleh wabah, supaya kita tidak keluar gitu. Di dalam hadis lebih dipertegas lagi oleh Nabi SAW. Apa kata beliau dari Usamah bin Zaid? Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW,
at-ta'un rijzun aw azabun ursila ala bani Israel. Ta'un, wabah ta'un itu adalah rijz, kotoran, aw azabun atau azab, ursila ala bani Israel, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tentunya Bani Israel yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aw ala man kana qablakum, atau kepada orang-orang sebelum kalian. Ta'un itu diturunkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ. Apabila kalian mendengar bahwa di satu negeri itu tersebar luas di sana ta'un atau dilanda oleh ta'un, فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ, janganlah kalian datang ke situ. وَإِذَا وَقَى بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. Dan apabila ta'un itu melanda negeri kalian, maka jangan kalian keluar dari negeri kalian tersebut. Dan ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Ketika negeri kita dilanda oleh ta'un, hendaknya kita tetap berdiam di situ, tidak keluar dari negeri kita, supaya ta'un ini tidak menyebar lebih luas lagi ke negeri-negeri yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya, la yaqtasiru ajru syahid ala man qutila fil jihad. Tidak mesti pahala mati syahid itu diperoleh hanya oleh orang-orang yang terbunuh di jalan jihad, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh syahid, tapi bukan hanya orang yang mati di jalan Allah Azza wa Jalla saja yang akan memperoleh pahala mati syahid. Wa innama yashmalu unasan kasirin. Akan tetapi pahala mati syahid itu diperoleh oleh banyak orang. Di antaranya al-mat'un. Ini dia. Yang pertama, oleh orang-orang yang negerinya dilanda oleh ta'un. Apakah dia sendiri yang terkena atau orang-orang di sekitarnya yang kena, asalkan dia turun ta'un itu di negerinya, dengan syarat dia bersabar, tidak mengeluh, dengan syarat dia mengharap pahala, dan dengan syarat dia meyakini bahwasanya ta'un ini sudah menjadi ketentuan Allah SWT, maka mereka itu pun memperoleh pahala mati syahid. Kemudian di antara orang yang memperoleh pahala syahid juga wal ghariq, orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Wan nufasa, begitu juga seorang ibu yang meninggal karena karena dalam keadaan melahirkan, mereka juga memperoleh pahala seperti seorang memperoleh pahala mati syahid. Wa kullu man qutila bighairi haqqin, begitu juga kepada orang-orang yang meninggal, terbunuh dengan tanpa hak. Seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berkelahi dengan pencuri tersebut, yang menyebabkan dia terbunuh oleh pencuri tersebut. Mereka ini pun memperoleh pahala mati syahid karena dia terbunuh dengan tanpa hak. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala mati syahid itu tidak hanya diperoleh oleh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Kan tapi pahala mati syahid juga dapat diperoleh oleh orang-orang yang kita sebutkan tadi. Kemudian di antara faedah berikutnya, innama warada fi hadzal hadisi min da'watin al-musabi ila sabri wal maqusi fil biladi ya la yatanafi ma'al akhdhi bi asbabil wiqayati wal mudawati.
Di dalam hadis ini terdapat perintah dari Nabi SAW kepada orang-orang yang tertimpa oleh wabah ini, wabah taun, untuk mereka bersabar dan menetap di negerinya, tidak dia keluar. Akan tapi ini la yatanafa ma'al akhdhi bi asbabil wiqayah. Bukan berarti dia berpangku tangan seperti itu. Dia tidak menjalankan sebab-sebab supaya dia tidak terkena oleh taun ini. Supaya taun itu tidak menimpa dirinya. Bukan begitu. Wal mudawati, atau ketika dia tertimpa taun, dia tidak mau untuk berobat. Bukan begitu. Karena apa, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam tadawu ibadallah. Karena Nabi SAW sendiri yang memerintahkan kita tatkala kita ditimpa penyakit untuk berobat. Di dalam hadis disebutkan dari Usamah bin Syarik, beliau berkata seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ala natadawa, ya Rasulullah, apakah kita perlu untuk berobat? Nabi SAW bersabda, qala na'am ya ibadillah tadawau. Betul, ya perlu untuk berobat. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan au qala dawaan. Karena sungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan penawar atau obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan penawarnya. Para sahabat bertanya, penyakit apa itu ya Rasulullah? Qala al-haram. Nabi SAW menjawab, yaitu al-haram, penyakit al-haram, penyakit pikun, orang yang sudah tua. Jadi dalam hadis ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul kita diperintah untuk bersabar dan menetap di negeri kita tatkala tersebar luas di situ wabah. Akan tapi ini bukan berarti kita berpangku tangan, tidak menjalankan sebab-sebab yang melindungi kita dari wabah ini, atau tatkala kita terkena taun ini kita berpangku tangan juga, tidak mengambil sebab-sebab yang mendatangkan pada kesembuhan bagi kita. Tidak demikian. Kemudian faedah berikutnya, as-sabru 'alal maradi dalilun ar-ridha bil qada'i wal qadar. Kesabaran terhadap penyakit, entah itu taun atau penyakit yang lainnya, itu adalah tanda seorang yang ridho, yang rela akan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Barang siapa yang sabar dengan penyakitnya tersebut, itu adalah tanda bahwa orang tersebut reda dengan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan untuknya penyakit tersebut. Wa huwa min kamalil iman, dan itu adalah tanda dari kesempurnaan iman. Orang yang sabar akan penyakitnya, ya, tidak dia mengeluhkan penyakitnya tersebut, tidak dia meronta-ronta atau bahkan memprotes Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, itu adalah tanda sempurnanya keimanan seseorang. Wallahu taala a'lam. Mungkin hanya itu yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.